puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sekali lagi ya ibu-ibu katakan, segala puji syukur hanya bagimu ya Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Katakan haleluya. Haleluya. Sama-sama angkat tangan kita, yuk katakan soraklah. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Aku memuji Engkau Tuhan, sebab Engkau Allah yang layak. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Mari angkat tangan sama-sama katakan, soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Kami bersorak. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Sama-sama sambil angkat tangan kita, coba sekali angkat tangan, soraklah. Kami bersorak bagi Kau ya Tuhan. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Bersukacita, sorak-sorai yang paling dahsyat buat Allah kita. Sorakan, sorakan haleluya. 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 Silakan duduk kembali ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini mari kita datang di hadapan Tuhan. Saya percaya Dia Allah yang senantiasa ada bersama dengan kita. Dia Allah yang senantiasa menuntun kehidupan setiap kita. Dia gak pernah tinggalkan kita. Setiap tetes air mata kita yang jatuh di hadapan Tuhan, Dia tampung di kirbatnya. Hari ini saya gak tahu apa yang menjadi keberadaan setiap kita satu demi satu. Tapi satu hal yang saya tahu dengan pasti, Dia penolong yang setia dalam kehidupan setiap kita. Dia gak pernah tinggalkan kita. Dan Dia mengasihi kita dengan kasih-Nya yang sempurna. Saya ajak kita bersama-sama. Pagi hari ini kita datang di hadapan Tuhan. Katakan dengan iman percaya kita, Kau penolong yang setia bagi kami ya Tuhan. Saat ku berjalan
Kasih-Mu menerangi langkahku, takut, takut, takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Mari hari ini dengan segenap iman percaya mu katakan di hadapan Tuhan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku, takut, takut. Kami tidak takut, kami tidak bimbang, karena kami tahu siapa yang beserta dengan kami. Ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Pagi ini saudara sendiri katakan di hadapan Tuhan, Kau lebih tahu. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Ini kepercayaan kami kepadamu ya Tuhan. Kami katakan Kau lebih tahu. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan Ada kalanya dalam hidup ini kita merasa sepertinya rencana kita nggak terjadi. Ada kalanya dalam hidup ini kita merasa kok yang saya doakan ini tapi yang terjadi yang lain. Tapi hari ini saya percaya Tuhan mau ingatkan setiap kita bahwa Tuhan lebih tahu yang terbaik buat kita. Saya katakan yang terbaik menurut kita belum tentu baik buat kita. Tapi kalau yang terbaik menurut Tuhan pasti yang terbaik buat kita. Pasti mendatangkan kebaikan buat kita. Pasti rancangannya rancangan damai sejahtera bagi setiap kita yang percaya. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan kita lebih dahsyat lagi dan katakan bersama. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kami katakan dengan iman percaya kami. Engkau lebih tahu yang terbaik buat kami Tuhan. Engkau sanggup pulihkan kami.
Kami katakan terima kasih untuk setiap keadaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Kami katakan terima kasih untuk setiap kondisi yang boleh Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami saat ini. Kami katakan kami mau tetap percaya, karena kami tahu Tuhan mendengar setiap doa kami. Karena kami tahu Tuhan mendengar setiap keluh kesah kami, setiap isi hati kami Tuhan, Kau mendengar. Dan itu sebabnya pagi ini kami katakan, kami bersyukur punya Tuhan seperti Kau. Kami bersyukur. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan. Saya mengundang saudara yang terkasih bangkit berdiri bersama pagi ini. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Boleh gak sama-sama pagi ini beri tepuk tangan yang paling dahsyat buat Allah kita. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan, sebab Dia menjawab lebih dari yang kita harapkan. Lawat setiap umat-Mu pagi ini Tuhan, yang tetap setia berharap kepadamu Tuhan. Terus berharap kepada Tuhan bersama, katakan Yesus. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan. Saudara sendiri katakan dengan iman percayamu, katakan Yesus. Engkau menjawab dengan caramu ya Tuhan. Di waktumu Engkau menjawab setiap doa kami. Semua sekali lagi bersama. Yesus mendengar. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan. Katakan ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Kami kan melihat Dia jadikan semua. Yang percaya rancangannya yang terbaik buat kita, sama-sama beri tepuk tangan yang paling dahsyat buat Allah kita. Mari sembah Dia, mari naikkan syukur. Dan Engkau baik Tuhan, Engkau dahsyat dalam segala perbuatanmu. Yesus
Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Kau sempurna ya Tuhan. Tuhan, Kau sempurna. Amin. Rencana-Mu, karya-Mu sempurna bagi kami. Dan karya-Mu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, biar tanda mujizat itu mengikuti setiap langkah kami. Tiap langkahku, Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Ini yang kami katakan di hadapan Tuhan, hidup kami mau menggenapi firman-Mu ya Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, amin. Tanda mujizat sertai tiap langkahku, Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Katakan, Kau bersamaku, Kau di dalamku, Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersama kami, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Ya, pagi ini sama-sama kita beri tepuk tangan yang paling dahsyat buat Allah kita. Buat Allah kita yang besar, buat Allah kita yang hidup, buat Raja di atas segala raja, buat Allah yang pekerjaannya tidak terbatas dalam hidup kita, yang sanggup membuat perkara mustahil menjadi yang terjadi dalam kehidupan kita. Haleluya, kami mengucap syukur Tuhan, dalam hidup kami punya Allah yang setia, kami punya Allah yang selalu bisa melihat kami sampai kedalaman hati kami. Bahkan Kau Tuhan yang mengenal pribadi kami lebih dari siapapun, bahkan lebih dari diri kami sendiri. Kami tahu Engkau Allah yang paling mengenal kehidupan kami. Ampuni setiap kami kalau kami seringkali gagal melihat rencana Tuhan dalam hidup kami. Tapi kami tahu, kami yakin dengan pasti Tuhan tidak pernah gagal di dalam kehidupan kami. Pagi ini kami mau dengar kebenaran firman Tuhan, kami mau buka hati kami mau terima apa yang menjadi pesan Tuhan bagi kehidupan setiap kami. Urapi mulut bibir lidah hamba-Mu sehingga setiap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan boleh sungguh menjadi rema bagi setiap umat-Mu yang mendengarkan. Berbicaralah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengar. Demi nama Yesus, mari setiap kita yang siap dengar firman Tuhan bersama dengan saya katakan amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Silakan duduk ibu-ibu yang terkasih, ibu-ibu yang luar biasa di dalam Tuhan. Sekali lagi shalom. Shalom, sungguh sukacita yang luar biasa ibu-ibu bisa hadir, bisa sharing di tengah ibu-ibu semua. Ini saya senang sekali karena kalau bicara di depan ibu-ibu pasti ada banyak hal yang lebih relate ya. Karena kita sama-sama wanita ibu-ibu. Apalagi saya baru menjadi ibu baru, tentu masih harus banyak belajar dari ibu-ibu semua yang ada di sini. Nah ibu-ibu, hari ini saya diberikan tema untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan judul Siapakah Aku? Nah sebelum saya masuk kepada inti dari siapakah aku ini, saya mau cerita dulu ibu-ibu sedikit boleh ya. Jadi ibu-ibu, beberapa waktu belakangan ini setelah saya baru punya anak, setelah saya melahirkan, saya merasa kok saya ini jadi sering lupa ya gitu ibu-ibu. Kadang-kadang baru taruh barang di mana gitu ya, tiba-tiba udah lupa. Itu terutama setelah melahirkan tuh ibu-ibu terjadi. Lalu saya baru ngomong apa gitu ya, misalnya sama suami saya atau mbak di rumah.
Terus saya lupa lagi, saya bisa tanya pertanyaan yang sama lagi. Terus saya tanya lagi pertanyaan yang sama gitu. Karena saya lupa, terus kalau mau ngomong suka loading gitu. Sampai saya tanya sama suami saya, ini saya kenapa ya? Saya bilang, kok saya lupa terus? Apa jangan-jangan saya ada mungkin karena efek operasi waktu melahirkan atau ada efek obat atau apa ya? Saya bilang gitu. Karena saya lupanya itu wah bener-bener lumayan banget gitu ya ibu-ibu ya. Atau mungkin di sini ada nggak ibu-ibu yang ngalamin kayak saya gitu? Oh banyak ya. Itu ternyata manusiawi ya ibu-ibu. Sampai satu kali saya baca sebuah artikel, saya suka baca ibu-ibu. Boleh ditampilkan nggak slide selanjutnya? Ternyata ada yang namanya mom brain atau mommy brain. Atau ada yang suka bilang katanya momnesia, pokoknya macam-macam namanya. Tapi intinya ya mom brain ini sering lupa gitu ya. Nah ada penelitian gitu ya katanya membrane ini diduga terkait dengan perubahan hormon yang dialami selama melahirkan. Jadinya mempengaruhi kerja otak kita, mempengaruhi struktur otak kita gitu ya. Atau mungkin ada juga karena adaptasi menjadi punya peran yang baru gitu ya. Lalu ada insting kita semakin tajam untuk merawat anak sehingga itu membuat ada perubahan hormon yang terjadi. Intinya membuat kita sering lupa gitu ya. Tapi puji Tuhan kesini berangsur-angsur mulai membaik gitu ya ibu-ibu ya. Lumayan gitu ya. Jadi saya untungnya lupa-lupa ini saya tidak sampai lupa diri saya siapa gitu ya. Nggak sampai lupa suami saya siapa. Nah itu baru bahaya ya ibu-ibu ya. Lupanya baru sebatas lupa taruh barang, lupa ngomong apa gitu. Nah berkaitan dengan khotbah yang saya sampaikan hari ini siapakah aku. Ibu-ibu tahu nggak siapakah kita sebenarnya? Tahu nggak identitas kita siapa? Pasti kita sering dengar firman Tuhan yang katakan identitas kita sebagai anak Allah. Tahu bahwa kita itu diberikan kuasa oleh Allah. Nah cuma sayangnya ibu-ibu seringkali nih ya saya katakan, kita suka lupa siapa kita sesungguhnya. Kita suka lupa kalau kita itu punya tujuan yang besar ketika Allah ciptakan di dunia. Kita itu sering lupa kualitas yang kita punya di dalam diri kita. Tenang, hari ini khotbahnya nggak akan berat-berat ibu-ibu. Saya akan bawa ke hal yang sangat sederhana, mengingatkan kembali kita siapa kita sesungguhnya dan bagaimana, ini yang paling penting, supaya kita bisa hidup secara maksimal. Ya, karena seringkali iblis itu suka menipu daya kita sehingga ketika kita lupa siapa kita gitu ya, kita jadi nggak bisa hidup dengan maksimal. Nah, saya mau ajak kita buka firman Tuhan dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Ada beberapa ayat yang saya mau hanya sebagai pengingat buat kita hari ini. Saya bacakan sebagai pengingat siapakah kita ini di hadapan Tuhan. Kita baca bersama-sama ya ibu-ibu ya. Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. 1, 2, 3. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Dari ayat ini ada dua hal yang mau saya garis bawahi ibu-ibu. Kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Itu adalah suatu hal yang sangat istimewa yang gak dimiliki ciptaan lainnya. Makanya selanjutnya dikatakan supaya mereka berkuasa. Kita dikasih kuasa ibu-ibu, kita ini punya tugas besar ketika Allah ciptakan kita. Gak main-main loh, kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Tapi, saya mau kasih tahu tapi iblis gak suka ibu-ibu dengan itu. Itu sebabnya dia cari celah dalam hidup kita, dia mau curi itu supaya kita lupa siapa kita, dan kita gak bisa hidup dengan maksimal. Ya mungkin kita bisa hidup, kita bisa melayani Tuhan, kita bisa melakukan berbagai macam hal. Tapi jangan sampai kita merasa, oh ini kita udah maksimal. Padahal sebetulnya kita bisa lebih maksimal lagi daripada itu. Hari ini saya mau kasih tahu kita, ada beberapa celah yang biasa iblis pakai untuk mengganggu kita sehingga kita lupa diri kita, siapa kita. Dan kita gak bisa hidup dengan maksimal. Nah satu lagi sebelum saya masuk kepada yang tadi, saya mau buka ayat selanjutnya dalam Galatia 4 ayat yang ke-7. Dan Roma 8 ayat 17. Ini ayat yang luar biasa ibu-ibu, saya bacakan ya. Jadi kamu bukan lagi hamba melainkan anak. Jikalau kamu anak maka kamu juga adalah ahli-ahli waris
oleh Allah. Lalu Roma 8 ayat 17 kita baca bersama-sama ibu-ibu 1, 2, 3. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Nah ini ayat luar biasa ibu-ibu, dikatakan jika kita adalah anak, kita ini anak Allah. Kita juga adalah ahli waris, berarti kita berhak menerima janji-janji Allah. Janji itu berhak kita terima. Nah itu sebabnya tadi saya katakan iblis itu gak suka. Iblis itu gak mau kita hidup maksimal. Iblis itu gak mau kita menerima janji-janji Allah dalam hidup kita. Iblis itu kan pekerjaannya mencuri, membunuh dan membinasakan. Nah dia gak mau. Nah hari ini saya mau ajarin kita supaya kita gak kalah pintar sama iblis. Karena pekerjaan iblis itu kadang-kadang beda tipis saudara. Jadi kita suka gak sadar. Kalau ini ternyata celah yang iblis pakai untuk mengganggu kehidupan kita. Saya suka katakan begini, iblis itu sabar. Ibu-ibu percaya gak? Iya, iblis itu sabar. Bukan cuma kita wanita-wanita aja yang sabar menghadapi suami kita ya. Iblis itu sabar ibu-ibu. Kenapa saya bilang iblis itu sabar? Dia itu gak ganggu kita ketika kita lagi on fire. Ketika hubungan kita lagi intim sekali dengan Tuhan gitu ya. Ketika kasih kita menyala-nyala. Dia gak ganggu kita. Tapi yang dia lakukan apa? Dia sabar loh. Dia tunggu. Tunggu apa tahu gak? Tunggu ada celah terbuka. Sedikit aja dalam hidupmu. Dia akan mulai masuk di dalamnya. Tapi ketika ada celah terbuka sedikit dan iblis mulai masuk, biasanya kita gak sadar tuh. Biasanya kita gak sadar, kita masih pikir oh semuanya biasa-biasa aja. Sampai iblis masuk lebih dalam lagi akhirnya menjerat kehidupan kita. Makanya tadi saya katakan iblis itu kerjanya mencuri, membunuh, membinasakan pelan-pelan. Dia gak tiba-tiba membinasakan, dia curi dulu sedikit. Mungkin apa yang dia curi? Yang dia curi damai sejahtera kita. Yang dia curi sukacita kita. Pagi-pagi bangun mungkin bangun kesiangan kita lupa ya. Mesti ini, mesti itu. Tadi mambrain ya, lupa lagi taruh ini di mana ya. Lupa belanja, lupa. Mulai kesel. Sepanjang hari itu dirusak lah akhirnya sama iblis. Suka kan kita kadang-kadang suka ada hari-hari dimana kita merasa kayak gitu. Nah hari ini kita jangan mau kalah pintar sama iblis. Saya mau kasih kita tahu ada 4 celah yang biasanya yang paling sering iblis gunakan supaya kita lupa siapa diri kita dan kita gak bisa hidup dengan maksimal. Yang pertama, celah pertama ya yang biasa iblis gunakan adalah dosa, ibu-ibu. Mungkin kita berpikir gini ya, tapi saya tuh gak lakukan dosa kok, saya gak mencuri, saya gak membunuh apalagi ya. Paling membunuh nyamuk mungkin ya kalau gigit kita ya. Saya enggak berselingkuh, enggak gitu ya. Mungkin ibu-ibu katakan begitu. Iya, tapi itu yang tadi saya katakan iblis itu pinter ibu-ibu. Mungkin yang kita lakukan bukan dosa-dosa seperti itu. Tapi seringkali kita enggak sadar. Kita suka mengasihi dunia ini beserta apa yang ada di dalamnya itu lebih daripada kita mengasihi Tuhan. Ya enggak? Iya Pak, iya. Pilihannya cuma satu, iya atau iya. Nah, itu iblis bisa pakai sebagai celah loh. Percaya gak ibu-ibu? Kita gak sadar ya. Mungkin kita mengasihi dunia ini lebih. Kita punya keinginan akan sesuatu di dunia ini lebih daripada kita mengingini Tuhan. Satu saat itu akan iblis pakai, iblis gunakan. Untuk masuk ke dalam kehidupan kita. Saya mau kita buka bersama dalam 1 Yohanes 2 ayatnya 15-17. Saya bacakan ayat ganjil, ibu-ibu baca ayat genap ya. 1, 2, 3. Janganlah kamu mengasihi dunia ini dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Katakan begini, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Ini bukan berarti kita gak boleh punya keinginan ya, ibu-ibu ya, boleh punya keinginan itu.
Tapi jangan sampai keinginan kita akan sesuatu di dalam dunia ini melebihi keinginan kita akan Allah. Saya perhatikan ibu-ibu, generasi-generasi muda gitu ya. Saya nggak bisa pungkiri hari-hari ini tantangannya berat ibu-ibu dengan perkembangan teknologi yang sedemikian canggih ya. Karena saya itu masih mengalami masa kecil saya di mana nggak punya handphone. Dulu saya kalau hubungin mama saya pakai pager, saya masih ngalamin itu. Ya kalau main congklak, main yang lompat-lompat begini, lempar itu apa namanya, lempar batu itu namanya. Ya itulah, itu namanya. Masih main-main permainan tradisional, tapi sekarang kan kalau generasi muda ini saat ini kan sudah sangat canggih mereka. Mereka bisa lihat update temannya itu 24 jam dalam sehari. Dan mereka bisa mengupdate kehidupan mereka juga 24 jam dalam sehari. Nah itu seringkali membuat mereka akhirnya jadi merasa harus bersaing dengan orang lain. Merasa kalau dia bisa beli itu, saya juga. Supaya saya dianggap teman sama mereka. Supaya saya masuk dalam circle-nya mereka. Kalau mereka makan di restoran ini, saya juga harus makan. Supaya saya gaul gitu ya ibu-ibu ya. Dan akhirnya ya nggak apa-apa sih punya keinginan seperti itu, maksudnya manusia punya keinginan ya wajar. Tapi jangan sampai kita berpikir bahwa apa yang kita pakai, apa yang kita kenakan, apa yang kita makan, apa brand yang menggantung di badan kita ini yang menentukan siapa kita. Karena sesungguhnya siapa kita bukan ditentukan dari apa yang ada di luar, tapi apa yang di dalam kita. Ibu-ibu, nah akhirnya kan anak-anak muda atau ya orang-orang yang tadi saya ceritakan itu akhirnya mungkin terlilit dengan pinjol, terlilit dengan yang namanya pay later, beli dulu nanti bayarnya gimana nanti lagi deh gitu ya. Nah di situ yang saya katakan iblis bisa pakai celah itu ketika kita mulai punya keinginan sesuatu yang kita rasa ini harus banget nih, ini jadi prioritas saya dalam hidup. Kalau enggak saya enggak dianggap nih, kalau enggak saya enggak masuk ke dalam circle pertemanan yang ini dan lain sebagainya. Itu yang bisa iblis pakai. Jadi punya keinginan boleh, tapi jangan sampai keinginan yang kita punya itu melebihi keinginan kita akan Allah dalam hidup kita. Itu poin yang pertama, hati-hati dengan keinginan kita ya ibu-ibu ya. Hati-hati dengan apa yang kita lihat, kita inginkan masuk ke dalam pikiran kita, jangan sampai itu menguasai, jangan sampai keinginannya menguasai hidup kita. Saya masuk ke poin yang kedua. Poin yang kedua adalah celah yang suka iblis gunakan supaya kita gak bisa hidup maksimal adalah luka atau trauma di masa lalu. Ya, ibu-ibu tahu pasti kalau memori itu kan tertanam di alam bawah sadar kita. Ya, memori dari sejak kita di dalam kandungan. Bahkan hal-hal yang kita nggak tahu atau kita nggak ingat, itu sebetulnya ada, tertanam gitu ya. Karena ya memang seperti itu cara kerjanya. Nah terkadang kita itu suka nggak sadar ibu-ibu kalau kita itu kadang-kadang masih menyimpan luka. Kita berpikir, saya udah mengampuni kok gitu ya. Tapi kadang-kadang luka itu masih kita simpan di dalam sini. Dan kadang-kadang bahayanya, saya harus katakan ya, kadang-kadang bahayanya kita nggak sadar kalau sebenarnya kita masih menyimpan luka. Tapi justru luka di alam bawah sadar kita itu yang akan mendrive kehidupan kita, yang akan menggerakkan hidup kita. Karena alam bawah sadar kita itu mempengaruhi hampir 80%, kalau saya nggak salah 80% tindak tanduk kita. Dipengaruhi oleh yang tidak kita ingat itu justru. Alam sadar hanya mempengaruhi sebagian kecil, Ibu. Jadi jangan sampai masih ada luka atau masih ada trauma di masa lalu yang kita simpan sehingga kita nggak bisa hidup dengan maksimal. Atau ada kalanya ketika mungkin kita punya pengalaman yang kurang baik di masa lalu. Iblis suka mengintimidasi kita. Allah kamu sekarang melayani Tuhan. Ingat nggak dulu kamu siapa? Misalnya gitu ya. Ingat nggak dulu kamu suka apalah misalnya mukulin anak kamu misalnya dan lain sebagainya. Maka itu ibu-ibu, tadi saya lagi bicara luka yang tidak kita sadari ya. Daud di dalam Mazmur 19 ayat ke-13 dia katakan begini, siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Boleh kembali slide-nya.
Yang tadi, ya, bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Ini sangat bagus Ibu ayatnya, bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Kalau ada ibu-ibu merasa, mungkin jangan-jangan nih ya, saya kok kalau kesinggung sedikit di bagian ini, saya langsung meledak, misalnya gitu ya. Atau kok saya kalau misalnya berhadapan dengan situasi seperti ini, kok rasanya ada yang beda ya dari diri saya jadi gak kenal diri saya siapa karena saya terlalu emosi misalnya. Mungkin jangan-jangan ada luka yang masih belum selesai dalam hidupmu. Tapi kalau kita juga gak tahu luka yang mana, bagaimana caranya? Ya kita datang sama Tuhan. Tuhan, bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Supaya apa? Supaya semakin hari hidup kita semakin diperbarui, semakin hari kita semakin serupa dengan Allah, semakin disempurnakan. Dan yang tadi saya katakan, supaya kita bisa hidup dengan maksimal. Jangan sampai karena kita masih simpan luka atau masih ada trauma yang terus ada di kepala kita, iblis itu ambil kesempatan untuk intimidasi kita, untuk buat tindakan kita kok jadi kayak gak terkontrol ya kalau berhadapan dengan satu masalah misalnya. Nah, kita datang sama Tuhan, kita katakan, Tuhan bebaskan aku dari apa yang tidak kusadari. Supaya celah itu kita tutup dan kita bisa hidup dengan maksimal. Saya masuk ke celah yang ketiga ya, ibu-ibu, celah yang biasa iblis gunakan untuk membuat kita gak bisa maksimal, yaitu masalah. Ya, tapi masalah ini kan kadang gak bisa kita hindari ya ibu-ibu ya dalam hidup kita. Nah masalah ini, poin ini saya mau bagi jadi dua dulu nih. Pertama, ada masalah yang memang disebabkan karena kelalaian atau kecerobohan kita sendiri atau kesengajaan kita bahkan, atau ada juga yang memang ujian dari yang Tuhan izinkan terjadi buat kita untuk mendewasakan kita. Nah saya bicara poin yang kedua ya, ujian yang Tuhan izinkan terjadi buat kita. Nah seringkali masalah yang berlarut-larut tuh sering buat kita hilang harapan, sering buat kita jadi kecewa. Nah itu iblis pakai, ntar iblis mulai intimidasi kita. Mana katanya kamu udah doa tiap hari, katanya udah baca Alkitab tiap hari, katanya udah pelayanan, aktif melayani, seminggu ke gereja bisa 2-3 kali. Kok masalah begini aja Tuhan gak bisa selesaikan? Pernah gak iblis intimidasi seperti itu? Kita perlu mengerti bahwa itu adalah cara iblis untuk mengecoh kita. Ya, ibu-ibu kalau gitu kenapa Tuhan izinkan ujian terjadi dalam hidup kita? Tuhan ingatkan saya ya ibu-ibu, ilustrasi ini semoga bisa dimengerti oleh kita dan bisa jadi berkat buat kita. Saya membaca salah satu penyebab tanaman itu gak bisa bertumbuh tinggi, tahu gak apa ibu-ibu? Ada banyak sih, ada banyak penyebabnya. Tapi ada satu hal yang menarik buat saya. Salah satu penyebab tanaman tidak bisa bertumbuh tinggi karena wadahnya terlalu kecil. Kalau wadahnya terlalu kecil, ya tingginya akan terbatas. Ya jadi saya bisa katakan tinggi tanaman itu salah satu faktor yang akan mempengaruhi tinggi tanaman adalah seberapa besar wadahnya, seberapa kuat dia tertanam, seberapa dia berakar. Gitu kan ya ibu-ibu ya. Jadi kalau begitu saya mengerti Tuhan izinkan ujian itu terjadi dalam hidup kita buat memperbesar kapasitas kita. Supaya apa? Supaya kita bisa bertumbuh lebih tinggi lagi. Bertumbuh lebih tinggi, berbuah lebih banyak lagi. Lebih banyak lagi saya percaya menerima janji Tuhan dalam hidup kita. Jadi kalau hari ini ibu-ibu sedang menghadapi ujian dari Tuhan yang Tuhan izinkan terjadi, berbahagialah. Sambil buang nafas sedikit gak apa-apa. Karena Tuhan sedang memperbesar kapasitasmu. Kalau Tuhan sedang memperbesar kapasitasmu berarti Tuhan mau engkau bertumbuh lebih tinggi lagi. Berarti Tuhan mau engkau berbuah lebih banyak lagi. Berarti Tuhan mau engkau menerima janji-janji Tuhan lebih banyak lagi dalam hidupmu. Yang setuju kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Jadi mulai sekarang kalau kita sedang hadapi ujian dan iblis mulai mengintimidasi kita, mau mengecoh kita lagi. Kita katakan sama iblis, hei kapasitas saya sedang diperbesar. Saya tidak akan kalah oleh intimidasimu. Karena saya punya Tuhan yang besar. Saya punya Tuhan yang lebih besar daripada masalah saya. Ya ibu-ibu ya. Nah itu poin yang ketiga. Ya saya hampir sampai di poin yang terakhir. Poin yang keempat. Celah apa yang iblis suka gunakan supaya kita tidak bisa hidup dengan maksimal. Nah ini seringkali kita suka lupa ibu-ibu ya. Dalam kita buka bersama, nah ini
Udah muncul duluan ya. Poin celah yang suka iblis gunakan yang kita suka nggak sadar. Mungkin poin 1-3 kita menang, tapi yang poin 4 kita suka kelewatan. Yaitu kasih yang mulai padam. Dalam Wahyu 2 ayatnya yang ke-2-5 dituliskan begini kepada jemaat di Efesus. Kita baca ya, bergantian ya ibu-ibu ya. Saya baca ayat yang genap, ibu-ibu baca ayat yang ganjil. Wahyu 2 ayat 2-5. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul. Tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Ibu-ibu, ini Wahyu 2 ini ayat 2-5 ini ditulis untuk jemaat di Efesus. Jemaat di Efesus ini luar biasa loh ibu-ibu. Nih ayat kedua udah ya, engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Lalu dikata gini, engkau tetap sabar dan menderita oleh namaku dan engkau tidak mengenal lelah loh. Hebat jemaat di Efesus ini ibu-ibu. Tapi dikatakan, namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Ibu-ibu, jangan sampai celah ini, yang keempat saya sampaikan ini, dipakai oleh iblis loh untuk masuk dalam kita. Kita berpikir, saya dosa tadi enggak, luka enggak, masalah enggak. Saya aktif kok, saya baca firman setiap hari. Tapi tanpa kita sadari mungkin kita udah meninggalkan kasih yang semula itu kepada Tuhan. Nah kalau untuk ini kita yang tahu pribadi demi pribadi ya, kira-kira saya ada di posisi mana saat ini. Apakah kasih yang semula itu masih terus saya jaga di hadapan Tuhan. Ibu-ibu saya kalau boleh cerita dikit ya, saya bersyukur punya mami, punya ibu gembala yang luar biasa melayani Tuhan. Jadi teladan buat kami. Di gereja, di rumah, mami itu teladan buat kami. Yang saya tahu ya, ibu-ibu mami itu kan sering sekali pelayanan ke daerah-daerah. Wah, itu luar biasa. Yang saya tahu mami itu, walaupun sesakit apapun badannya, selama masih bisa jalan, pasti mami akan jalan. Gak akan maksudnya dibatalkan atau mungkin gimana gitu ya di rumah, tapi mami akan selalu jalan. Ya saya tahu itu pasti karena kasihnya yang terus menyala-nyala kepada Tuhan. Jadi nih, dan contohnya nyata di hadapan kita, ibu gembala kita, udah puluhan tahun mami melayani Tuhan. Dan tidak sekalipun saya lihat mami tuh gak semangat, selalu on fire, selalu menyala-nyala buat Tuhan. Bahkan sekarang mami jadi salah satu calon terkuat ketua WBI di GBI seluruh dunia loh ibu-ibu. Kasih tepuk tangan dulu dong. Luar biasa. Anak-anak, buat relawan, buat semua jemaat, bahwa kasihnya itu selalu mami jaga menyala-nyala di hadapan Tuhan. Nah ibu-ibu, dari keempat poin yang tadi saya sampaikan, jangan mau kita itu ditipu iblis supaya kita gak bisa hidup maksimal. Ya ibu-ibu, kita jaga 4 poin tadi, kita tutup celahnya. Supaya apa? Supaya jangan kasih kesempatan buat iblis, buat kita lupa siapa diri kita sesungguhnya. Jelas kok tadi kita itu anak Allah, kita ahli waris Allah, kita berhak menerima janji-janji Allah. Kalau begitu, karena poinnya banyak, tapi ada satu rahasia yang bisa kita lakukan untuk kita bisa hidup maksimal. Kita ingat ini terus, saya yakin kita akan bisa hidup maksimal, kita bisa tutup celah itu. Apa itu? Ibu-ibu pernah dengar Blaise Pascal? Dia bilang begini,
ada sebuah ruang hampa atau rongga kosong yang dibuat Allah dalam hidup manusia yang tidak bisa diisi oleh apapun di dalam dunia ini kecuali oleh Allah itu sendiri. Karena rongga itu yang memang Allah buat dia yang isi. Jadi ketika kita merasa ada yang kosong atau kita merasa kita bisa memenuhi kekosongan ini dengan kekayaan, dengan teman, dengan kebahagiaan semu dari dunia ini, itu nggak akan masuk ibu-ibu. Karena memang rongga itu hanya bisa diisi oleh Allah. Jadi apa yang bisa kita lakukan untuk kita bisa hidup dengan maksimal? Next slide. Ada di dalam sini, Yohanes 15 ayat 4 sampai 5. Saya bacakan. Boleh minta pemain keyboard maju ke depan? Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ayat 5, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Katakan, tinggallah di dalam aku. Bahasa Inggrisnya itu abide, ya ibu-ibu. Kalau Immanuel, kalau kita tahu suka ada lagunya ya. Immanuel, Allah serta dengan kita. Sebetulnya katanya itu bukan Allah beserta. Katanya itu God abide in us. Allah di dalam kita. Katakan, tinggallah di dalam aku. Melekatlah kepada sang sumber itu. Maka engkau akan dapat hidup dengan maksimal. Ya ibu-ibu, saya jadi merinding. Kita itu gak bisa mengandalkan kekuatan sendiri. Gak bisa pakai pikiran kita sendiri. Gak bisa pakai kekuatan kita sendiri. Kita gak bisa tanpa Tuhan. Kita itu dikatakan begini. Sebab di dalam aku, di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Hari ini saya mau ajak kita datang kembali kepada Tuhan. Saya berdoa biar kasih mula-mula itu dicurahkan kembali buat kita. Api yang mulai padam dibakar kembali oleh Roh Kudus. Saya berdoa kita yang mungkin karena satu dan lain hal ya. Saya tahu hidup ini penuh dengan problematika, penuh dengan masalah, penuh dengan berbagai hal lah yang kadang membuat kita gak sadar kita jauh dari Tuhan. Kalau hari ini ada yang mulai jauh dari Tuhan, hari ini kembali datang lagi sama Tuhan. Karena saya bisa pastikan ya Ibu, tidak ada tempat terbaik di dalam dunia ini kecuali di dalam hadirat Tuhan. Saya berdoa hari ini kebenaran firman Tuhan bisa mengingatkan kita kembali akan panggilan kita sesungguhnya, akan siapa diri kita sesungguhnya. Dan saya berdoa supaya setiap kita yang ada di tempat ini, ada di ruangan ini, yang mendengar via Zoom, bisa hidup dengan maksimal. Supaya apa? Supaya kita bisa berbuah dengan maksimal dan kita bisa menerima janji-janji Allah dalam kehidupan kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Kami minta kasih mula-mula itu dicurahkan kembali buat setiap kami. Setiap kami yang tanpa kami sadar mulai jauh dari Tuhan. Mulai lakukan ini itu dengan formalitas. Mulai jenuh dengan mungkin keseharian kami. Kami minta kasih yang mula-mula itu kembali dicurahkan buat kami. Kami datang kepada Tuhan. Membuka hati kami. Hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Biar Tuhan isi sampai meluap-luap. Kami mau kembali kepada kasih mula-mula itu ya Tuhan. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu kau cari. Biar kau temukan di dalamku.
Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Kalau hari ini saudara tahu dengan betul firman Tuhan berbicara buat engkau, dan engkau tahu dengan betul Tuhan ingin engkau hidup dengan maksimal, tapi mungkin tanpa engkau sadari ada celah-celah itu yang terbuka. Dan hari ini engkau katakan di hadapan Tuhan, Tuhan bebaskan aku dari apa yang tidak aku sadari. Tuhan, ini komitmen aku dalam mengikut engkau Tuhan. Aku mau jadikan engkau segala-galanya dalam hidupku. Aku mau keinginanku terhadap engkau menjadi prioritas di dalam kehidupanku. Engkau yang mungkin katakan, Tuhan, aku tahu hari ini Tuhan sedang izinkan ujian terjadi dalam hidupku. Tapi aku tahu Tuhan sedang memperbesar kapasitasku. Saudara yang mungkin katakan, Tuhan ampuni aku. Tanpa aku sadar, aku kayaknya udah jauh dari Tuhan. Dan siang hari ini aku mau kembali ke Tuhan. Aku mau kembali ke kasih mula-mula itu. Bolehkah buat engkau yang sungguh tahu firman Tuhan hari ini berbicara buat hidupmu, kau taruh tanganmu di dada. Minta Tuhan menjamah hidupmu. Minta Tuhan kembalikan kasih yang mula-mula itu buat engkau. Kau datang kepada Tuhan, minta kasih yang mula-mula itu kembali. Hari ini setiap pribadi berurusan masing-masing dengan Tuhan. Kau menjamah setiap umatmu Tuhan. Menjamah setiap umatmu yang hadir di tempat ini, yang mendengarkan firman Tuhan ini, baik yang di tempat ini maupun via Zoom Tuhan. Hambamu berdoa kiranya Tuhan, setiap isi hati mereka Tuhan Kau dengar. Setiap tetes air mata mereka Tuhan Kau tampung di kirbat-Mu ya Tuhan. Dan kami datang kepada Tuhan. Saya berikan waktu kepada saudara untuk datang kepada Tuhan siang ini. Sampaikan apa yang menjadi doamu. Boleh dengan hormat saya mengundang Ibu Gembala untuk maju ke depan mendoakan jemaat Tuhan. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang Mari kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu. Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Ada di antara saudara yang hari ini terikat dengan iblis. Engkau sudah berusaha melepaskan diri, engkau sudah berusaha dengan segala upaya. Tapi saat ini engkau berada dalam tekanan yang sangat berat. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Tuhan mau menjamah saudara pada hari ini. Hadirat Allah ada bersama dengan kita siang hari ini. Minta kuasa Allah menjamah saudara, melepaskan saudara. Karena hanya Tuhan yang sanggup. Roh yang ada di dalammu lebih besar dari roh yang ada dalam dunia ini. Pandang kepada Tuhan. Kiara laba-laba sikara lapa. Jamah Tuhan, engkau jamah setiap tangan yang terangkat.
Engkau melihat Tuhan saat ini mereka berada dalam tekanan kuasa kegelapan. Segala kuasa-kuasa gelap yang menekan hidup mereka, segala beban permasalahan yang mengikat kehidupan mereka, kami perintahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus terlepas dalam nama Yesus, dalam nama Yesus terlepas dalam nama Yesus, dalam nama Yesus terlepas dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kiaralah Bapa sikarlah Bapa. Tuhan Engkau jamah, Tuhan jamah. Oh Rapa takaya laba shikara papa. Oh Tuhan jamah. Oh Roh Kudus jamah. Oh Rapa segala kuasa iblis dihancurkan. Segala kuasa iblis dihancurkan dalam nama Yesus. Kiara papa ya laba. Oh Rapa takaya laba shakara laba. Oh Rapa papa. Tuhan jamah. Urapan Allah tercurah dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Kiara papa. Ora papa ya sikara papa. Tuhan jamah. Roh Kudus bebaskan dia Tuhan. Bebaskan dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan lepaskan dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Kiara papa. Oh lepas dalam nama Tuhan Yesus. Lepas dalam nama Yesus. Lepas dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kiaralah papa. Kuasa Allah dinyatakan Tuhan. Bebaskan Tuhan, bebaskan. Terima kasih Roh Kudus. Kiaralah bala papa syakara. Oh Roh Kudus Engkau yang manis. Roh Kudus Engkau mulia. Roh Kudus Engkau ajaib. Haleluya. Sembah Tuhan. Ora pataka yarala papa. Kiarala papa ya sikarala papa. Ora papa yarala kayarala papa. Kiarala papa shakarala papa. Ora papa. Lepas dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lepas dalam nama Yesus. Yang terikat Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Lepas dalam nama Yesus. Yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kuasa Allah menjamah, memulihkan umat-Mu. Haleluya. Haleluya. Lepaskan Tuhan, bebaskan umat-Mu, bebaskan umat-Mu, bebaskan umat-Mu Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu Ibu Sheila yang Tuhan telah utus melayani kami. Tuhan pakai dan urapi hamba-Mu. Tuhan perlengkapi dengan karunia-karunia Roh Kudus-Mu. Dan biar setiap benih firman yang ditabur Tuhan tidak ada yang sia-sia. Tapi kami akan berakar, bertumbuh dan berbuah lebat dalam kehidupan kami Tuhan. Dan segala celah-celah yang dibuat Tuhan, oh yang selama ini Tuhan membuat kami jauh daripada Engkau, kami tutup celah itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuhkan setiap luka hati umat-Mu Tuhan. Sembuhkan setiap trauma-trauma yang ada dalam hati umat-Mu ya Bapa. Sembuhkan mereka ya Tuhan. Bebaskan mereka dari setiap ikatan dosa. Bebaskan dari setiap ikatan iblis dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus, darah anak domba Allah yang berkuasa menjamah dan menyembuhkan kami siang hari ini. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya ingin kita nyanyi satu lagu dulu ya. Ku menang bersama Yesus Tuhan ya. Karena kita sudah mendapat kemenangan pada hari ini. Silakan Ibu Sheila.
Katakan ku menang. Yes. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus. Sekali lagi. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus. Haleluya. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Amin. Puji Tuhan, berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. 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 Baik ibu-ibu, kita akan masuk dalam diskusi kelompok. Oke, ini pertanyaannya ibu-ibu. Silakan bergabung ke dalam kelompoknya dan bisa dibahas pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Apakah saudara merasa sudah hidup secara maksimal? Jika belum, di bagian mana saudara masih merasa belum maksimal? Dan yang kedua, apa komitmen saudara hari ini untuk dapat hidup secara maksimal? Silahkan, selamat berdiskusi.